Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek besar kami mata kuliah analisis perancangan sistem informasi tentang sistem penggajian karyawan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hesri dengan NIM 21051 dan rekan saya. Saya Sumitra dengan NIM 211001. Saya Iki Rizlandi dengan NIM 211027. Saya Wahyu Prayogo dengan NIM 2111061. Saya Imran Adam dengan NIM 22111050. Saya Eka Nirwana dengan NIM 2211039. Saya Devi Ramuna dengan NIM 2211076. Saya Fadla Zahra dengan NIM 2211072. Saya Nura Salima dengan NIM 211066. Selamat menonton. Pada pendahuluan di sini, sistem penggajian manual sering menyebabkan kesalahan perhitungan, keterlambatan, dan ketidakefisienan dalam pengelolaan data karyawan. Oleh karena itu, diperlukan sistem penggajian otomatis untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan ketenagakerjaan. Sistem ini akan mempercepat proses pengurangan kesalahan dan mempermudah pengelolaan data karyawan. Dalam menilai ukuran, ruang lingkup, dan kompleksitas proyek sistem penggajian karyawan, yang pertama pada ukuran proyek, yang dimana dengan durasi pengerjaan selama 5 sprint, menggunakan metode Agile, setiap sprint mencakup analisis desain, pengembangan, dan pengujian. Tim proyek yang terdiri dari 10 anggota yang memiliki tugas yang terstruktur sesuai dengan tahapan proyek. Yang kedua ada ruang lingkup proyek, yang dimana dalam membangun sistem penggajian otomatis yang mendukung pengelolaan data karyawan, perhitungan gaji, slip gaji digital, dan laporan absensi. Selama ini terintegrasi dengan perangkat absensi biometrik dan sistem pajak dan dilengkapi autentikasi keamanan untuk akses khusus HR dan payroll. Yang ketiga ada kompleksitas proyek, yang dimana melibatkan integrasi absensi biometrik, perhitungan gaji, dan keamanan data. Dalam pengembangan menggunakan waterfall dan agile dengan tantangan pada koordinasi tim dan adaptasi kebijakan perusahaan, yang dimana pada kompleksitas proyek ini memiliki tantangan tersendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu prosedur kegiatan. Pertama ada pengumpulan data karyawan, yang dimana semua data karyawan dipastikan terdaftar dalam sistem serta data absensi setiap bulan. Selanjutnya adalah perhitungan gaji, yang dimana kita harus mengidentifikasi gaji pokok, tunjangan bonus, dan potongan. Kemudian hitung total gaji berdasarkan jam kerja dan komponen lainnya. Selanjutnya adalah verifikasi data, yang dimana kita harus memastikan data tidak ada kesalahan dan minta persetujuan terkait sebelum proses pembayaran. Selanjutnya ada pembayaran gaji. Di sini kita harus menentukan tanggal pembayaran gaji setiap bulan, serta memilih pembayaran tersebut melalui transfer bank, cek, tunai, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penyimpanan data, di mana kita harus menyimpan semua dokumen dengan aman untuk keperluan audit dan melakukan backup data secara berkala untuk antisipasi kehilangan informasi. Selanjutnya ada pelaporan, di mana kita harus membuat laporan bulanan yang mencakup total pengeluaran untuk manajemen serta menyiapkan laporan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Dan terakhir adalah evaluasi dan peningkatan, yang dimana kita harus mengumpulkan umpan balik mengenai proses penggajian serta memperbaiki proses berdasarkan umpan balik dan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Fadla Zahra. Jadi di sini ada sistem service request. Yang pertama itu ada request information. Nah, request information ini berisi tentang informasi orang yang merequest masalah yang saat ini dia ajukan. Selanjutnya ada problem statement. Nah, itu kan ada dua tuh, current issue. Nah, current issue itu adalah masalah yang saat ini dihadapi. Nah, di sini dia bilang masalahnya adalah bahwa sistem penggajian yang masih manual ini makan waktu yang lama, terus rawan kesalahan dan sulit untuk mengakses data dengan cepat.
Akibatnya, karyawan sering merasa tidak puas, terutama saat terjadi kesalahan perhitungan atau keterlambatan gaji. Nah, masalah ini juga bisa menurunkan kepercayaan karyawan terhadap HR dan berdampak pada produktivitas mereka. Selanjutnya ada impact on business itu dia kayak efek terhadap bisnisnya itu adalah kesalahan dalam menghitung jam kerja seringkali menyebabkan gaji karyawan terpotong secara tidak akurat dan baru dibayarkan di bulan berikutnya. Hal ini membuat karyawan merasa dirugikan dan mulai kehilangan kepercayaan pada divisi HR. Selain itu, masalah ini berdampak pada semangat kerja dan produktivitas karyawan, serta membuka peluang terjadinya kecurangan yang bisa merugikan perusahaan secara finansial. Baiklah, selanjutnya untuk penjelasan mengenai Project Charter. Di slide ini kita akan membahas informasi dasar mengenai proyek yang kami kerjakan, yaitu pengembangan sistem pengkajian karyawan. Proyek ini dimulai pada tanggal 16 Oktober 2024 dan ditargetkan selesai pada tanggal 20 Desember 2024. Pelanggan utama pada proyek ini yaitu adalah Departemen HR Institut Teknologi Batam dan Pak Yosef Adicita akan bertindak sebagai manajer proyek. Selanjutnya untuk tujuan proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem pengajian karyawan yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi, mengotomatisasi proses perhitungan gaji, lembur, tunjangan, dan potongan pajak. Selain itu, sistem ini juga menyediakan laporan pengajian yang akurat untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategi. Selanjutnya untuk ruang lingkup proyek ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada input, proses, dan juga output. Input mencangkup dari data karyawan, absensi biometrik, tunjangan, dan juga potongan pajak. Proses berfokus pada otomatisasi, perhitungan gaji, dan pengelolaan data pajak. Output adalah slip gaji elektronik dan laporan rekapitulasi gaji. Selain itu, sistem ini akan terintegrasi dengan sistem absensi biometrik dan sistem pajak pemerintah. Kemudian ada resiko mitigasi. Seperti pada setiap proyek, terdapat beberapa resiko yang perlu diantisipasi. Resiko pertama adalah keterbatasan pengalaman tim dalam menggunakan metode Agile. Untuk mengatasi hal ini, kita akan mengadakan pelatihan sebelum pelaksanaan sprint. Resiko kedua adalah potensi kesalahan data saat mengintegrasikan sistem biometrik. Sebagai mitigasi, kita akan melakukan pengujian menyeluruh sebelum peluncuran sistem. Untuk sistem penggajian karyawan. Nah, di sini terdapat entitas dan atribut, yaitu berupa karyawan yang memiliki atribut berupa nama, NIP, dan lama kerja. Ini merupakan entitas utama yang menjadi fokus dalam sistem penggajian. Lalu ada departemen yang memiliki atribut berupa departemen, jabatan, dan masa jabatan. Ini merupakan bahwa karyawan terbagi dalam berbagai departemen dengan jabatan dan masa jabatan yang berbeda-beda. Lalu ada entitas slip gaji yang memiliki atribut berupa nominal gaji, potongan, tunjangan, dan overtime. Ini merupakan hasil akhir dari proses perhitungan gaji karyawan. Lalu juga ada di sebelah kiri yaitu berupa admin atau payroll yang memiliki atribut username dan password. Ini digunakan untuk mengelola sistem penggajian seperti input data, karyawan, perhitungan gaji, dan pembuatan laporan. Nah, hubungan antar entitas itu ada berupa karyawan dan departemen, lalu ada karyawan dan slip gaji, lalu ada juga admin, payroll, dan karyawan. Nah, dalam ERD ini prosesnya itu dimulai dari mengambil data, admin payroll mengambil data karyawan, departemen, dan jabatan dari database, lalu menghitung gaji. Nah, dalam sistem menghitung gaji karyawan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, seperti gaji pokok, tunjangan, potongan, dan lembur. Lalu membuat slip gaji. Setelah gaji dihitung, sistem membuat slip gaji yang berisi rincian gaji karyawan. Lalu ada menerima data. Karyawan menerima slip gaji sebagai informasi mengenai gaji yang mereka terima. Nah, dari ERD ini dapat disimpulkan bahwa gambaran dasar tentang sistem penggajian karyawan.
Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan dengan saya, Eka Nirwana. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi dan penjelasan aktivitas. Di sini pada kode kegiatan A untuk aktivitas pengumpulan kebutuhan, di sini kita melakukan identifikasi kebutuhan penggajian, integrasi dengan HRIS, dan kebutuhan data untuk distribusi gaji melalui bank. Untuk yang kedua, kode kegiatan B, di sini kita melakukan aktivitas analisis kebutuhan HRIS. Di sini kita menganalisis kemampuan HRIS yang akan digunakan, termasuk fitur untuk mendukung penggajian dan pengolahan data. Selanjutnya untuk aktivitas perancangan arsitektur sistem yang dilakukan pada kode kegiatan C, di sini kita merancang struktur sistem termasuk integrasi HRIS dengan modul penggajian serta mendefinisikan alur data yang akan dihasilkan. Nah, untuk kode kegiatan D, di sini kita melakukan aktivitas desain database HRIS. Nah, pada kegiatan ini kita mendesain basis data untuk menyimpan informasi karyawan, gaji, tunjangan, potongan, dan jadwal. Pada kode kegiatan E ini untuk aktivitas. Di sini kita melakukan desain antarmuka yaitu mendesain UI UX. Di sini kita membuat tampilan layar untuk input data, data karyawan, data gaji, dan slip gaji yang dapat diakses melalui HRIS. Selanjutnya kita melakukan aktivitas pemrograman sistem pada kode kegiatan F. Di sini kita mengembangkan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat, termasuk modul penggajian dan fitur tambahan pada HRIS. Untuk kode kegiatan G, di sini kita melakukan integrasi sistem. Jadi di sini kita mengintegrasikan HRIS dengan data seperti data bank untuk pembayaran gaji. Selanjutnya untuk kode kegiatan H, di sini kita melakukan pengujian sistem. Nah, di sini kita melakukan pengujian terhadap modul penggajian dalam HRIS, termasuk pengujian perhitungan gaji, laporan, dan validasi data. Nah, untuk kode kegiatan I, di sini kita melakukan pelatihan dan dokumentasi. Di sini kita menyediakan panduan untuk pengguna HRI seperti tim HR, divisi keuangan, serta memberikan pelatihan teknis jika diperlukan. Untuk yang terakhir di kode kegiatan J, di sini kita melakukan implementasi dan instalasi. Di sini kita meluncurkan sistem ke lingkungan produksi, memastikan koneksi dengan data, dan menguji operasional sistem dalam skala penuh. Baiklah, saya Sri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dan presiden activity-nya. Hubungan dan presiden activity merupakan susunan kegiatan yang dirancang berdasarkan hubungan dependensinya. Nah, kita langsung lanjut ke tabelnya aja. Di sini ada presiden activity, aktivitasnya itu adalah pengumpulan kebutuhan, analisis kebutuhan HRIS, perancangan arsitektur sistem, sampai implementasi dan instalasinya. Di sini untuk pengumpulan kebutuhan itu kita beri nama beri kode A yang alas kebutuhan HRIS B. Nah, selanjutnya terus saya sampai yang implementasi dan instalasinya itu kita kasih dengan kode J. Nah, untuk pengumpulan kebutuhan ini kita kasih kode A, di sini presiden activity-nya masih kosong. Nah, analisis kebutuhan HRIS, kode kegiatan B, itu belum bisa dilaksanakan sebelum pengumpulan kebutuhan ini, si A ini belum terselesaikan. Nah, yang sama juga yang misalkan perancang arsitek sistem, yang kode C ini belum bisa dilaksanakan sebelum si B ini, analisis kebutuhan HRIS ini terselesaikan. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, di sini ada kasus berbeda nih tentang di aktivitas pemrograman sistem yang kita kasih dengan kode kegiatan F, itu tentang presiden activity-nya itu belum bisa diselesaikan sebelum
Dua aktivitas ini, D sama E ini terselesaikan, yaitu D itu desain database HRIS dan E-nya itu desain antarmuka UI atau UX. Nah, kalau untuk seterusnya sama seperti yang tadi. Oke. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar jaringan AON. Di mana diagram jaringan AON ini menggambarkan alur setiap aktivitas proyek. Menunjukkan hubungan dependensi secara visual, gambar jaringan ini memperjelas bagaimana si aktivitas satu berlanjut ke aktivitas lainnya, hingga proyek selesai. Berikut gambar jaringan AON untuk proyek sistem pengajian karyawan. Jadi untuk node atau lingkaran, itu mengartikan bahwa setiap node dalam diagram part ini melambangkan suatu aktivitas atau tugas spesifik dalam sistem penggajian karyawan, seperti input data karyawan, atau perhitungan gaji, serta pencetakan slip gaji. Nah, untuk panah atau arah itu menghubungkan node-node menunjukkan urutan logis aktivitas. Sebagai contoh tugas tertentu tidak dapat dimulai sebelum tugas sebelumnya selesai. Nah, untuk elemen-elemen dalam node diagram part ini ada early start biasanya itu terletak di bagian kiri atas. Dengan maksud early start ini yaitu waktu paling awal suatu aktivitas dapat dimulai asalkan semua aktivitas pendahulunya telah selesai. Dengan fungsi membantu menghitung jalur kritis dan memastikan tidak ada aktivitas yang dimulai terlalu cepat. Nah, untuk bagian kanan atas itu tuh ada earliest finish atau EF, di mana waktu paling awal suatu aktivitas dapat selesai. Ini dihitung berdasarkan waktu mula paling awal atau IS ditambah durasi dari aktivitas. Formulanya itu ada IF sama dengan IS ditambah durasi aktivitas. IF. Di bawah kiri bawah itu ada latest start atau LS, di mana waktu paling lambat suatu aktivitas dapat dimulai tanpa menunda proyek secara keseluruhan. Formulanya itu biasanya LS sama dengan LF dikurang durasi aktivitas LS. Durasi aktivitas. Nah, di bagian kanan bawah ada latest finish atau LF, di mana merupakan waktu paling lambat suatu aktivitas dapat selesai tanpa menunda proyek secara keseluruhan. Fungsinya itu menentukan apakah suatu aktivitas memiliki waktu longgar atau slack. Nah, untuk cara menghitungnya ini ditentukan selama perhitungan mundur atau backward pass dari akhir proyek menuju awal. Di tengah atas itu biasanya nama atau simbol aktivitas. Nama atau simbol dari aktivitas yang sedang dikerjakan, misalnya A, B, C, dan lain-lain. Fungsinya ini untuk mengidentifikasi setiap aktivitas secara unik dalam proyek. Nah, untuk bagian tengah bawah itu tuh ada durasi aktivitas, di mana durasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Fungsinya itu untuk menentukan kapan aktivitas selesai, baik dalam perhitungan maju, forward pass, atau mundur, backward pass. Cara menghitung waktu dalam node, forward pass-nya itu untuk menghitung IS dan EF-nya dimulai dari aktivitas awal proyek. Nah, ES untuk aktivitas pertama adalah 0 jika proyek dimulai dari waktu 0. Kalau IF itu dihitung dengan menambahkan durasi aktivitas ke IS. Untuk perhitungan back forward pass, menghitung LS dan LF dimulai dari akhir proyek. LF untuk aktivitas terakhir sama dengan waktu selesai proyek. LS dihitung dengan mengurangi durasi aktivitas dari LF. Nah, di sini expected time dari setiap aktivitas dalam proyek. Oke, kita akan mencari kita kasih waktu activity pengumpulan kebutuhan ini optimistiknya itu 1. Yang realistiknya atau R kita kasih 3. Yang pesimistiknya itu 5. Nah, untuk mencari expected time-nya ini sebenarnya ada rumusnya. Rumusnya itu expected time sama dengan A tambah 4M tambah B dibagi 6. Nah, misalkan gini, A itu kan O-nya ini
maaf. Eh, optimistiknya itu 1 ditambah 4 dikali realistiknya atau R ditambah si pesimistiknya atau complementation time for an activity-nya. Nah, baru dibagi 6. Jadilah expected time-nya ini kita dapat 3. Seperti itu. Nah, untuk aktivitas selanjutnya juga seperti itu. Pakai rumus yang tadi, yang ET sama dengan ini O dikali A dikali 4M tambah B. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan untuk mempresentasikan penyampaian hasil kepada pemangku kepentingan. Untuk penyampaian hasil kepada pemangku kepentingan itu biasa menggunakan stakeholders, yaitu penyampaian hasil kepada pemangku kepentingan. Hal ini memastikan bahwa setiap pihak yang terkait mendapatkan informasi yang akurat, relevan, dan ditindaklanjuti. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan panduan lengkap dan mendetail tentang metode penyampaian hasil atas kebutuhan yang beragam. Di situ contohnya ada untuk presentasi formal itu bisa menggunakan metode paling umum ya, yang digunakan presentasi formal itu bisa menggunakan PowerPoint. Untuk hasil akhirnya itu ringkasan, kesimpulan, dan temuan utama. Lalu selanjutnya itu ada untuk laporan tertulis. Nah, untuk laporan tertulis itu adalah hal komprehensif yang menyajikan detail lengkap dari hasil analisis. Rekomendasi dan langkah-langkah implementasi laporan ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang mendalam kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan dokumen resmi. Struktur laporan tertulis biasanya meliputi abstrak, pendahuluan, kesimpulan, hingga rekomendasi. Lalu selanjutnya ada infografis atau dashboard interaktif. Nah, untuk infografis atau dashboard interaktif ini untuk menarik dan mudah dipahami, metode ini sangat cocok untuk menyampaikan informasi secara ringkas kepada pemangku kepentingan yang memiliki waktu terbatas. Biasanya berupa grafik diagram, trend data, atau KPI Key Performance Indicators. Lalu selanjutnya ada workshop atau diskusi kelompok. Nah, ini untuk langkah-langkah utama dalam mengadakan workshop yang efektif itu biasanya persiapan materi, pemaparan singkat, dan diskusi interaktif. Yang kelima itu ada video atau animasi pendek. Untuk video atau animasi pendek itu biasanya dilakukan dengan cara kreatif, seperti menyoroti poin utama, visualisasi data, dan animasi yang menarik untuk agar bisa dinikmati apa yang dipresentasikan. Lalu yang keenam itu ada email atau memo internal. Nah, biasanya penyampaian hasil kepada pemangku kepentingan ini menggunakan email atau memo internal itu digunakan untuk pembaruan proyek atau elemen-elemen penting seperti email atau memo. Itu harus yang dipahami atau yang diteliti adalah dalam email itu adalah judul yang jelas, terus sorotan hasil utama, fokus pada informasi yang saling relevan, atau lampiran dokumen menyertakan laporan lengkap jika diperlukan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.